kalian jangan menghina raja kami. Kalian membuat berita bohong tentang Arso Dalam. Pelaku pemalsu makam, pelaku pembelokan sejarah harus bertanggung jawab. Ingat ya, kami tidak terima raja kami dibuat seperti ini. Anda membuat berita bohong tentang Arso Dalam. Kami rakyat Jogja setia kepada Arso Dalam. Ayo, mana? Ayo, kita tantang, debat. Ayo, debat. Ayo pemalsuan makam, KRT Simo Diningrat. Mana datanya? Hei, Pak Lutfi bin Yahya, keluar kamu. Keluar kamu. Kalian buat acara bohong tentang raja kami, tentang Arso Dalam. Nyawa taruhan kami untuk membela Arso Dalam. Ingat itu. Kita semua sudah melihat ya cuplikan video bagaimana kemarahan Trah Hamengkubuwono II Raden Tibyo. Memang kasus Solawah Blora ini kurang ajar memang. Iya, ini sering menyebarkan berita hoax. Nama channelnya itu Kang Sus Solawah Blora yang kemarin ngunggah ucapan Sultan Hamengkubuwono X ya. Padahal itu video lama itu, mengucapkan selamat kepada Mbah Lutfi bin Yahya. Ini tentu ini pukulan telak buat Trah Hamengkubuwono, termasuk Trah Hamengkubuwono II Raden Tibyo. Ini marah kan, ngamuk-ngamuk sambil menghunus keris. Jadi kasus Solawah Blora antara nama religius dan framing kontroversial ini sering ini. Kalau dilihat dari namanya ini kan, ini jelas jongosnya Pekalongan ini. Kang Sus Solawah, cuma ada bluranya. Kalau Pekalongan ya Pekalongan gitu kan. Kang Sus Solawah, Kang Sun itu gedung, solawat, solawat, gedung solawat. Tapi isinya hoax semua itu. Video-video lama diunggah ulang seakan-akan ini yang terjadi hari ini. Ini kan jelas ini penyesatan publik ini, saudara-saudaraku. Majelis Kang Sus Solawah Blora yang seharusnya membawa pesan solawat dan kedamaian justru tersandung dan manipulasi informasi. Salah satu kasus yang menjadi sorotan adalah video ya, yang diduga menghina Sri Sultan Hamengkubuwono X sehingga memicu kemarahan dari Trah Hamengkubuwono II Raden Tibyo ngamuk-ngamuk. Video manipulatif dan framing terhadap Sri Sultan Hamengkubuwono X dalam video yang sempat dipubliskan oleh Kang Sus Solawah Blora terlihat seolah-olah Sri Sultan HB10 ini sedang memberikan doa kepada Mbah Lutfi bin Yahya melalui video call. Namun setelah ditelusuri lebih lanjut diketahui bahwa video tersebut adalah hasil editan. Video asli dari Sri Sultan HB10 sebenarnya berasal dari acara pengajian pada 29 Januari 2020. 5 tahun, video lama itu. Di mana pembicara dalam acara tersebut berasal dari Majelis Darul Hashimi. Jadi sebelum Darul Hashimi itu dibubarkan oleh pihak keraton, yang diasuh oleh Mbah Lutfi bin Yahya tentunya Darul Hashimi itu. Keanehan muncul karena dalam video yang beredar seolah-olah percakapan itu terjadi di tahun 2025. Padahal pihak keraton Ngayogyakarta telah memutuskan untuk tidak lagi berhubungan dengan Darul Hashimi, alias diblokir Darul Hashimi itu gitu kan. Dan Kabid Lutfi bin Yahya setelah terungkapnya dugaan pemalsuan makam KRT Simo Diningrat menjadi Kabid Hasan bin Yahya, hal ini semakin memperkuat indikasi bahwa video yang beredar merupakan hasil manipulasi. Kemarahan Trah HB2 dan penghapusan video tak lama setelah video ini mendapat kritik keras dari Trah Hamengkubuwono II, terutama dari Den Tibyo.
Video tersebut langsung dihapus oleh pihak Kangsus Solawah Blora. Wah, ketakutan. Sayangnya video yang sudah tersebar luas kembali diunggah ulang oleh beberapa kanal YouTube lain. Putra Hamengkubuwono II merasa bahwa video yang dipubliskan tersebut merupakan bentuk penghinaan terhadap Sri Sultan Hamengkubuwono X yang tidak pernah melakukan video call seperti yang ditampilkan dalam video editan tersebut. Dugaan pengaruh buruk dari klaim nasab yang tidak valid. Kasus ini menjadi refleksi yang menarik terkait dugaan klaim nasab yang tidak valid dari klan Pak Alwi. Jika seseorang benar-benar memiliki garis keturunan dari Nabi Muhammad SAW, maka seharusnya kejujuran dan integritas menjadi prioritas utama. Namun kasus ini justru menunjukkan bahwa para pengikut kelompok ini dengan mudah melakukan perbuatan manipulatif untuk kepentingan tertentu. Penggunaan agama sebagai alat framing dan penyebaran informasi palsu merupakan tindakan yang bukan hanya menciderai nilai-nilai Islam, tetapi juga merusak reputasi individu yang terlibat. Jika benar adanya bahwa Habib Lutfi bin Yahya terlibat dalam pemalsuan makam dan framing video, maka publik berhak mempertanyakan moralitas dan kejujuran dari kelompok ini. Harapan agar kejujuran dikembalikan. Semoga kejadian ini menjadi pelajaran bagi semua pihak agar tidak mudah percaya pada informasi yang tidak terverifikasi, terutama yang berkaitan dengan tokoh agama dan pemimpin daerah. Bagi mereka yang telah menyebarkan video manipulatif ini, diharapkan segera menyadari kesalahan mereka dan bertobat agar tidak lagi menyebarkan informasi yang keliru kepada masyarakat luas. Kejadian ini juga menjadi bukti bahwa validitas nasab yang tidak jelas dapat berujung pada perilaku yang jauh dari nilai-nilai Islam. Oleh karena itu, penting bagi umat untuk tetap kritis terhadap klaim-klaim yang tidak didukung oleh bukti yang sahih dan ilmiah. Memang channel Kangsus Solawah Blora ya, ini dari namanya kita bisa menarik kesimpulan. Ini jelas ini Jongosya Pekalongan, karena namanya mirip sih. Tidak mungkin seorang yang bukan pecintanya terus mengadopsi nama suatu gedung yang ada di Pekalongan. Ini sering blunder ini. Jadi video-video lama diunggah terus dinarasikan seakan-akan ini video terbaru, terkini, terupdate. Ini jelas ini pembohongan umat ini. Apakah pantas orang-orang yang bikin narasi sesat, bikin framing seperti ini dikatakan cucu Nabi? Jauh saudara-saudaraku. Mudah-mudahan mencerahkan dan mencerdaskan kita semua. Tetap NKRI harga mati, Nusantara milik kita.